Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Randa Anggi Pramesti, NIM L1A1194045. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pedoman penggunaan alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon di hutan di Indonesia yang mencakup dengan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hutan. Pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon di hutan Indonesia merupakan kebijakan teknis atau operasional Kementerian Kehutanan yang didasarkan atas hasil penelitian model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia atau dimuat dalam buku monograf yang dilakukan oleh para peneliti Pool Seed Bank Konservasi dan Rehabilitasi atau biasa disebut Puskonser. Dalam prosedur alometrik pendugaan biomasa dan stok karbon di hutan Indonesia, itu terdapat prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon di hutan. Dalam prosedur pendugaan biomasa dan perhitungan stok karbon hutan, itu terdapat ketentuan. Yang kedua, proses pendugaan. Dalam proses pendugaan itu terdapat persiapan, pemilahan data dasar, pemilahan model alometrik, pendugaan biomasa. Ada 7 model pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan 1 digunakan apabila model alometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tersedia. Pendugaan biomasa pada tingkat pohon dengan menggunakan model alometrik biomasa pohon dilakukan dengan memasukkan peubah penduga atau diameter setinggi dada, diameter setinggi dada dan tinggi pohon, diameter setinggi dada, tinggi pohon, dan berat jenis kayu dalam keadaan model alometrik biomasa pohon terpilih, dan juga dapat dirumuskan dengan bentuk umum seperti berikut. Pendekatan 2 digunakan apabila model alometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model alometrik biomasa pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendekatan ketiga digunakan apabila model alometrik biomasa pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem tertentu tidak atau belum tersedia, baik di lokasi tersebut maupun di lokasi lain, tetapi model alometrik volume pohon yang spesifik untuk jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga sudah dikembangkan di lokasi tersebut. Pendugaan biomasa tingkat pohon dengan menggunakan model alometrik volume dilakukan dengan memasukkan peubah penduga atau diameter setinggi dada, tinggi pohon, ke dalam model alometrik volume sehingga diperoleh nilai volume pohon. Nilai volume pohon ini kemudian dikalikan dengan berat jenis kayu dan nilai BEF pohon jenis tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut. Pendekatan keempat digunakan apabila model alometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga di lokasi tertentu tidak atau belum tersedia, tetapi model alometrik volume pohon untuk jenis atau tipe ekosistem tersebut sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendekatan kelima digunakan apabila model alometrik biomasa maupun model alometrik volume pohon yang dikembangkan untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga tidak atau belum tersedia, tetapi tersedia data tinggi selain diameter dari hasil pengukuran atau inventarisasi pohon dalam tegakan.
Pendugaan biomasa pada tingkat pohon dengan menggunakan rumus geometrik volume dilakukan dengan memasukkan hasil pengukuran diameter setinggi dada, tinggi pohon, dan angka bentuk batang ke dalam rumus. Nilai volume pohon kemudian dikalikan dengan berat jenis dan nilai BIF jenis pohon tersebut, dan dapat digambarkan sebagai berikut. Pendekatan keenam digunakan apabila terdapat kondisi berikut. A. Tidak tersedia model alometrik biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga, tetapi B. Tersedia model alometrik volume atau data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan diduga tersebut. Dan C. Tersedia data berat jenis kayu, tetapi D. Tidak tersedia data BIF pohon. Pendekatan yang terakhir, yang ketujuh, digunakan apabila terdapat kondisi berikut. A. Tidak tersedia model alometrik biomasa pohon untuk suatu jenis atau tipe ekosistem yang akan diduga, tetapi B. Tersedia model alometrik volume atau data tinggi selain diameter yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk mendapatkan nilai dugaan volume sesuai dengan jenis pohon dan tipe ekosistem yang akan diduga. Dan C. Tidak tersedia nilai berat jenis kayu, baik untuk spesifik jenis atau kelompok jenis atau genus yang akan diduga. Jika informasi tambahan berat jenis pohon tidak tersedia, pendugaan biomasa pada tingkat tegakan dapat menggunakan nilai BCEF tegakan dengan rumus sebagai berikut. Perhitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon. Dirumuskan, stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa. Nilai fraksi karbon sebaiknya menggunakan nilai yang sesuai dengan jenis dan tipe ekosistem yang diduga. Apabila nilai fraksi karbon yang spesifik jenis atau tipe ekosistem tidak tersedia, maka nilai default IPCC sebesar 0,47 dapat digunakan. Konversi stok karbon ke karbon dioksida ekuivalen dapat menggunakan perbandingan massa atom relatif karbon dengan massa molekul relatif karbon dioksida, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja penjelasan secara singkat dari saya tentang pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomasa dan stok karbon hutan di Indonesia. Apabila ada salah dalam penyajian atau penjelasannya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah sedikit wawasan untuk teman-teman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.